Saya tidak mau sentimen sama Gibran, ya, karena sentimen itu tidak baik. Saya tidak mau mengatakan Gibran tidak punya kapasitas, karena itu relatif. Tapi saya mau bicara tentang hal yang objektif. Kenapa Gibran harus dimakzulkan? Oke, alasannya kita tahu bahwa pemakzulan presiden dan wakil presiden itu ada 3 alasan besar. 1, dia melakukan pelanggaran hukum berat, baik itu korupsi, penyuapan, kemudian tindak pidana berat lainnya maupun pengkhianatan terhadap negara. Itu contoh. Yang kedua adalah dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, dia melakukan perbuatan tercela. Nah, ke dalam 3 hal tersebut Gibran itu sudah melakukannya, diduga sudah melakukannya. Oke. Anda pernah mendengar bahwa Gibran pernah menamatkan SMA? Pernah enggak? Atau Gibran punya ijazah SMA? Sudah dilakukan penelitian oleh Rismond Sianipar dengan buku Gibran Endgame. Sayang saya tidak bawa bukunya, bahwa dia mendapatkan fakta yang tidak bisa ditolak lagi, bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Apa sih pentingnya ijazah? Memang kepintaran orang tidak ditentukan oleh ijazah, ya kan? Tetapi kalau itu menjadi syarat di dalam proses berpemilihan, maka itu harus dipenuhi. Untuk menjadi hakim MK, Anda harus doktor. Jadi sepintar apapun Rocky Gerung, nggak bisa dia jadi hakim MK. Tapi dia SS di situ. Anda tahu SS itu apa? Special secret. Itu jauh lebih berbahaya daripada S3, ya kan? Jauh lebih berbahaya. Nah, dia tidak memenuhi syarat bahwa dia pernah lulus SMA. Oke, mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena sebentar lagi akan selesai. Yang kedua, Gibran itu sudah melakukan perbuatan tercela. Benar nggak? Kalau Anda dengar Fufu Fafa, pernah nggak dengar Fufu Fafa? Ada lagunya itu kan? Rasa gelap, rasa cemas, hidup gelap, dunia gelap, Fufu Fafa, makzulkan saja. Dia sudah melakukan perbuatan tercela, yaitu orang tidak paham. Kan ketika dia menulis Fufu Fafa, maaf ya, dia orientasi seksual putra dari Prabowo, dia ngatain Prabowo, ngatain Titik Prabowo, ngatain artis-artis lainnya seperti Syahrini dan lain sebagainya. Gak tahu dia ngatain Rocky Gerung nggak, kita nggak tahu ya. Pak Gatot dikatain nggak sama, karena ada 5.000 posting di Fufu Fafa. Oke. Lalu orang mengatakan, kan posting itu dilakukan pada era 2014-2019, long time ago, sudah 4-5 tahun yang lalu. Ya oke, benar. Tapi jangan lupa, ada satu pernyataan dari dia ketika ditanya soal kepemilikan akun Fufu Fafa yang kata Roy Suryo 99,9% itu adalah milik Gibran. Berarti dia pertanggungjawabkan. Dr. Tifa sekarang sedang menulis yang namanya Gibran's Black Brain. Salah satunya menganalisis apa yang ditweetkan oleh Fufu Fafa. Jadi dia 4 hal dia mengatakan orang ini. Tapi saya lupa. Jadi ada problem mental yang luar biasa, dan nanti saya sertakan apa saja yang dikatakannya. Nah, bukan itu yang kemudian dia bisa membuat dia di-impeach. Yang bisa membuat di-impeach adalah dia tidak mengakuinya dan dia bohong kepada publik. Dia melakukan public deception, pembohongan publik. Ketika ditanya siapa pemilik akun Fufu Fafa, dia bilang takon sing duwe. Paham nggak maksudnya? Tanya pada yang punya, artinya secara implisit bahkan eksplisit saya katakan dia menolak dia memiliki akun tersebut, dan dia melakukan itu dalam posisi sebagai wakil presiden. Tapi kalau dia misalnya by constitution dia mengatakan saya minta maaf kepada rakyat Indonesia, kepada Pak Prabowo, kepada Didit Prabowo, kepada Titik Prabowo, kepada siapapun yang pernah saya singgung, itu adalah tweet saya ketika saya masih bocah misalnya gitu, masih anak-anak, masih berseteru. Dan itu 2014 sampai 2019. Saya ingin kita melupakan itu karena sekarang 2024 saya mengabdi sebagai wakil presiden Pak Prabowo, dan saya tentu harus tunduk dan beriringan dengan Pak Prabowo, kan begitu. Tapi
dia tidak lakukan. Dia bahkan mendinai itu bukan milik dia. Tak